Polemik keberadaan bangunan liar di kawasan wisata Pantai Bingin dan Step Up di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali kian memanas. Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan Salain, MSI, dosen arsitektur FTP Universitas Warmadewa, apresiasi atas penegakan sanksi bagi pelanggaran Perda RT RWWP Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023. Perda Nomor 2 Tahun 2023 dimaksud adalah yang mengatur perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di tingkat Provinsi Bali dengan tujuan mencapai pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup. Pengaturannya akan sangat ditentukan melalui pola dan struktur ruang yang ditetapkan pada perencanaan tata ruang. Pemerintah provinsi menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi siapapun yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan termaktub dalam Perda Peraturan Daerah. Sikap Komisi 1 DPRD Provinsi Bali terhadap pelanggaran di atas, khususnya yang berlokasi di Pantai Bingin dan Hotel Step Up, adalah jelas dan tegas melalui kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelanggaran yang terberat adalah membangun tanpa ada persetujuan SHP, SHS, SHGU, dan SHGB sebagai bukti kepastian hukum boleh dibangun. Pelanggaran sempadan pantai, tebing atau jurang, sungai merupakan pelanggaran yang konsekuensinya telah diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2023. Selain kedua perda yang dilanggar sangat kuat, dugaan bahwa akan beririsan dengan peraturan lainnya seperti Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pesisir pantai dan pulau kecil, kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Dikarenakan di atas tanah tersebut terdapat atau terbangun fasilitas berupa bangunan arsitektur, dijumpai pula adanya pelanggaran ketinggian bangunan dan tampilan arsitektur yang tidak mencerminkan arsitektur tradisional Bali, maka objek tersebut dapat juga dinyatakan melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2025. Dengan demikian, setiap kasus dapat saja terkena pasal berlapis. Masing-masing pelanggaran memiliki konsekuensi hukum. Akan tetapi, membangun di atas tanah negara tanpa izin memiliki konsekuensi hukum yang serius. Pelaku bisa dikenakan sanksi pidana dan perdata, serta berpotensi menghadapi penggusuran bangunan. Demikian pula bagi pelaku pelanggaran garis sempadan, ketinggian bangunan, serta persawahan arsitektur tradisional Bali dapat terkena sanksi pembongkaran, penyesuaian. Di samping itu sangat mungkin akan ada yang berhubungan dengan hukum administrasi negara, dan mirisnya akan ada oknum yang diduga ikut memainkan peran untuk memuluskan pelanggaran tersebut. Kinerja Komisi 1 DPRD Provinsi Bali patut diapresiasi dan didukung sepenuhnya oleh pemerintah dan masyarakat, mengingat beberapa kasus tersebut sudah berlangsung cukup lama dan menjadi contoh yang tidak baik bagi pembangunan ketata ruangan di Bali. Kasus semacam ini ditenggarai juga berlangsung di beberapa lokasi di Bali yang wajib kiranya dilakukan tindakan yang sama dan adil. Tidak ada orang yang kebal di depan hukum, dan semua orang berlaku sama di depan hukum. Sanksi yang telah tertuang dalam Perda dapat ditetapkan sesuai dengan derajat pelanggarannya. Sanksi pembongkaran bagi pihak yang membangun di atas lahan milik negara adalah tepat. Oleh karenanya, tindakan tegas dan penuh tanggung jawab telah diawali oleh rekan-rekan di DPRD Provinsi Bali melalui Komisi 1 seharusnya diikuti oleh pemerintah kota atau kabupaten beserta
DPR masing-masing. Diperlukan sinergitas dan koordinasi yang terintegrasi dalam bingkai Bali Dwipa Jaya. Di era kesejahteraan yang serba canggih ini, melalui bantuan satelit, institusi yang ingin mengetahui pemanfaatan setiap jengkal lahan di Bali dapat memantau melalui satelit. Marilah kita berpikir dan bertindak dengan cerdas agar Bali masih dapat kita nikmati bersama hingga lebih dari 100 tahun ke depan.